tes. Saya lanjutkan di part berikut ini terkait tes median. Nah, tes median itu kita menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya nominal atau ordinal. Jadi bisa keduanya. Bisa kita data nominal, bisa juga kita dari data ordinal kita analisis. Nah, kalau yang di part sebelumnya ada Chi-square, ada Fisher. Nah, itu khusus untuk data nominal saja. Kalau tes median bisa data nominal, bisa data ordinal. Nah, bedanya bagaimana? Nah, ini beberapa bedanya. Kalau Chi kuadrat itu bersifat datanya besar atau Chi square. Chi kuadrat atau Chi square itu datanya lebih dari 40 atau bisa 20 sampai 40 atau 40 lebih. Itu adalah kita menggunakan Chi square. Nah, kalau kita menggunakan tes Fisher itu pada data yang kurang dari 20 jumlah datanya. Jadi Fisher itu digunakan pada data yang bersifat sedikit, data kecil, jumlah respondennya sedikit. Nah, itu kita tes Fisher. Kalau datanya besar, kita bisa menggunakan Chi-square. Nah, jadi untuk tes median ini kita menggunakan rumus Chi-square. Jadi bisa menggunakan dari data nominal atau ordinal, namun metode yang digunakan rumusnya dia menggunakan Chi kuadrat atau Chi square. Ini sama rumusnya dengan pertemuan sebelumnya. Ini nggak perlu saya ulang. Ya sama, ini misalkan contohnya adalah apakah penghasilan para nelayan berbeda dengan para petani berdasarkan mediannya. Berdasarkan wawancara terhadap 10 petani dan 9 nelayan diperoleh data tercantum berikut. Nah, ini rupiah. Ada 10 petani dan 9 nelayan yang diwawancarai. Penghasilannya 50.000, ada yang 60.000, ada yang 70.000 dan seterusnya, ada yang 100.000. Nelayan juga demikian, ada yang ini range-nya ada yang 45.000 sampai 100.000. Nah, kemudian judulnya adalah perbedaan penghasilan kelompok petani dan nelayan. Variabelnya penghasilan, kemudian variabel independennya adalah mata pencaharian, yaitu berupa bisa kelompok petani dan nelayan. Ini sama seperti part sebelumnya di Chi-square. Ini sampelnya 10 orang petani, 9 orang nelayan. Rumusan masalahnya adakah perbedaan yang signifikan antara penghasilan kelompok dan nelayan? Kita ingin membedakan penghasilannya bagaimana. Nah ini, kemudian penyajian datanya demikian. Tadi bisa kita lihat mediannya. Mediannya adalah 70. Ini nilai tengahnya. Median adalah nilai tengah. Nilai tengahnya adalah 70. Kemudian kita bisa melihat skornya dari ini. Bisa kategori 1 di atas median gabungan dari petani dan nelayan. Kemudian di bawah median gabungan. Berarti di bawah 70, ini di atas 70. Nah, nilai yang di atas penghasilannya di atas 70.000, petaninya ada 6 orang, nelayannya ada 2 orang. Kemudian yang gajinya penghasilannya di bawah 70.000, petani itu ada 40 orang, nelayan ada 70, petani ada 4 orang, nelayan ada 7 orang. Jadi totalnya adalah 19 responden ini. Yang di atas penghasilannya di atas 70.000 ada 8 orang, penghasilan di bawah 70.000 ada 11 orang. Nah, kita ingin melihat adakah perbedaan signifikan antara penghasilan petani dengan nelayan. Nah, kemudian kita masukkanlah ke rumus. 19 adalah N-nya. A kali D dikurangi B kali C, sama seperti part sebelumnya. Diperoleh hasilnya 0,00034. Nah, Chi kuadrat tabelnya adalah DK1, alfanya 0,05. Jadi kesalahannya 5%, diperolehlah seperti di tabel Chi kuadrat itu. Nah, ini
DK-nya 1, 5%, 3,841. Nah ini. Nah sehingga kita bisa membandingkan J kuadrat hitung itu lebih kecil daripada J kuadrat tabelnya, artinya H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan signifikan antara penghasilan petani dan nelayan berdasarkan mediannya, nilai tengahnya. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk tes median. Kemudian saya lanjutkan saja dalam satu part ini, Whitney UTS. Ini dia menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya bersifat ordinal. Data ordinal ya, ingat. Data ordinal itu yang bertingkat. Kalau yang nominal itu yang iya tidak, warna gelap, terang. Nah, kalau yang ordinal adalah bertingkat, ada bisa tingkatan 1 sampai 5, bisa tingkatan 1 sampai 100 itu bisa. Yang penting bertingkat, itu adalah ordinal. Tes ini merupakan tes terbaik untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Jadi yang sering digunakan dalam pembandingan dua sampel itu adalah Mann-Whitney, yang dia data sampel itu tidak berpasangan. Jadi ada dua responden. Yang satunya tadi perusahaan yang ekonomi lemah, yang satunya adalah perusahaan yang ekonomi kuat. Nah, kita pengen membandingkan ada perbedaan kinerja dari keduanya. Itu bisa menggunakan Mann-Whitney UTS. Nah, mengukur kinerja itu dia menggunakan data ordinal, skala kinerjanya buruk, sangat buruk, buruk, sedang, baik, sangat baik. Nah, seperti itu adalah data ordinal. Nah, kita menggunakan Mann-Whitney UTS ini. Nah, kemudian ada beberapa rumus yang perlu diperhatikan dalam Mann-Whitney ini. Nah, pertama ini untuk menghitung jumlah peringkat sampel 1 dan peringkat sampel 2. Nah, langsung masuk ke contoh. Dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan kualitas manajemen antara bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dan bank yang tidak favorit. Jadi ada dua bank yang difavoritkan masyarakat dan bank yang tidak difavoritkan masyarakat. Kita pengen melihat kinerja manajemennya bagaimana, yang favorit sama yang tidak favorit. Nah, kemudian penelitian menggunakan sampel 12 bank yang dianggap tidak favorit dan 15 bank yang favorit. Selanjutnya, kedua kelompok bank tersebut diukur kualitas manajemennya dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari butiran pertanyaan. Skor penilaian tertinggi adalah 40, jadi 1 sampai 40, 0 sampai 40. Skor terendah adalah 0, skor tertinggi adalah 40. Nah, kita mengukur kinerjanya. Kemudian judul yang bisa kita tetapkan adalah ini perbedaan kualitas manajemen bank yang favorit dan yang tidak favorit. Variabelnya adalah kualitas bank sebagai variabel independen, favorit bank sebagai variabel dependennya. Nah, jadi kita pengen mengukur apakah ada pengaruh kualitas manajemen bank terhadap bank itu favorit atau tidaknya. Seperti itu. Rumusannya, adakah perbedaan kualitas manajemen yang signifikan antara bank favorit dan tidak favorit? Apakah berbeda manajemen antara yang favorit dan yang tidak favorit ini? Kok bisa mempengaruhi masyarakat itu memilih bank favoritnya dan yang tidak favoritnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah manajemen itu mempengaruhi? Nah, kita lihat, kita analisis dengan menggunakan metode analisis Mann-Whitney ini. Nah, sampelnya tadi sudah ini 12 yang favorit, 12 yang tidak favorit dan 15 yang favorit, bank favorit. Hipotesisnya, kalau H0 berarti tidak ada perbedaan. Kalau HA berarti terdapat perbedaan. Kriteria pengujian hipotesisnya, H0 diterima bila harga U terkecil lebih besar daripada U tabelnya. Ini di lampiran 9. Ini teman-teman juga bisa download tabelnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung seperti sesuai rumus. Nah, ini N1 kali N2. N1 jumlah sampel 1, jumlah sampel 2. Ini adalah berarti 15 dikali 12.
12 kali 15 ditambah dengan sesuai rumus N1 adalah 12 dalam kurung N1 plus 1 bagi 2 min R1 adalah jumlah ranking. Nah, bagaimana menetapkan ranking ini? Nah, langsung ketemu lah ini. Ranking yang pertama, ranking kita setelah memperoleh nilai kualitasnya, kemudian kita merankingkan. Nah, ini nilai kualitas dari range 0 sampai 40 kinerja kelompok A. Bank yang kelompok A tadi apa? Bank yang favorit apa yang tidak favorit ya? Yang A adalah bank favorit, B adalah bank yang tidak favorit. Bank yang tidak favorit tadi jumlahnya maaf, ini yang favorit ya, benar. Bank yang favorit, yang tidak favorit itu 12, yang bank favorit adalah 15. Berarti yang kelompok A adalah yang tidak favorit, kelompok B adalah yang favorit. Yang tidak favorit nilai kinerjanya demikian ini. Nah, nilai kualitasnya. Kemudian kita hitung peringkatnya. Peringkatnya adalah ini. Nah, kemudian yang B juga demikian. Kita telah menetapkan nilai kualitasnya demikian, kemudian kita menetapkan peringkatnya. Nah, kemudian ini adalah jumlah ranking. R1-nya rankingnya demikian, R2 rankingnya demikian. Kita tinggal masukkan rankingnya ini 74 dan rankingnya 279. Nah, bagaimana menetapkan rankingnya? Nah, ini kita bisa menetapkan yang nilai kualitasnya tinggi itu rankingnya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, 18 ini rankingnya lebih tinggi 10,5, 16 9. Kemudian ada yang rankingnya, ada yang nilai kualitasnya ini 10. Nah, 10 yang lebih kecil dari 18, artinya rankingnya dia lebih, dapat peringkatnya itu kecil, 1,5. Nah, itu. Kemudian dari penjumlahan ini adalah ketemulah jumlah R1-nya 74. Kemudian dari penjumlahan peringkat ini R2-nya adalah 279. Dan kita substitusikan ke sini. Ketemulah U1 184, U2-nya jumlah peringkatnya adalah, yang kedua adalah 21. Nah, seperti tahap yang tadi, kita memilih yang terkecil. Terkecilnya adalah 21. Nah, setelah memperoleh U1 dan U2, ternyata U2-nya itu lebih kecil daripada U1. Nah, demikian yang kita pakai adalah U2-nya, yaitu terkecil adalah 21 untuk menetapkan di tabelnya. Nah, berdasarkan tabel alfanya adalah 0,05. Karena dua total dari 0,05 dibagi 2 kan 0,25. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini di tabel 9. Tabel 9. Kita lihat di tabel 9, ini ada tabel Mann-Whitney UTS-nya. Datanya adalah berapa tadi jumlah datanya? Data 1 adalah 15, data 2-nya adalah 12 dan 15. 12 dan 15. 12 bank tidak favorit, 15 bank favorit. Kita tarik ke bawah, nilainya adalah, tabelnya adalah 45. Nah, ketemulah di U tabelnya adalah 45. Maaf, 42. Nah, ternyata di U hitungnya itu adalah 21. U hitung ternyata lebih kecil daripada U tabelnya 42. Maka yang terjadi HA0 ditolak dan HA-nya diterima. Kalau HA diterima berarti terdapat perbedaan. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan kualitas manajemen yang signifikan antara bank yang favorit dan yang tidak favorit. Bank yang favorit kualitas manajemennya sudah tentu dia lebih baik. Seperti itu kesimpulannya. Sehingga masyarakat lebih memilih bank yang favorit itu
Alasannya karena memang manajemennya lebih baik daripada yang bank yang tidak difavoritkan. Demikian ya. Nah, sarannya, sehingga bank yang tidak favorit perlu meningkatkan kualitas manajemennya bila ingin menjadi bank yang favorit. Nah, seperti itu. Demikian di part 2. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanya di grup. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.